Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas cerita atau kisah tentang Nabi Syed alaihi salam. Nah, Nabi Adam alaihi salam memiliki seorang putra bernama Syed. Nah, sebenarnya Nabi Syed ini lahir merupakan hadiah dari Allah kepada Nabi Adam setelah kematian putranya Habil. Karena Habil adalah seorang anak yang soleh, seorang hamba Allah yang soleh, sehingga Adam sangat dekat dengan Habil. Dan ketika dia kehilangan Habil, beliau sangat sedih sehingga Allah mengganti Habil dengan Syed. Nah, tidak hanya seorang yang soleh, tetapi juga seorang nabi dan utusan Allah. Dan Nabi Adam menamakan Syed yang berarti hadiah Allah. Anak Adam ini sangat dekat dengannya, dia mematuhi perintah-perintahnya, dia belajar banyak dari ayahnya, dia biasa mengingatkan saudara-saudaranya, keponakan-keponakannya, dan yang lainnya. Jadi Nabi Syed adalah merupakan anak kesayangan Nabi Adam setelah kematian dari Habil. Nah, sewaktu Nabi Adam alaihissalam hidup, dia terus mengingatkan orang-orang di awal zaman, karena tidak ada lagi yang mengingatkan di saat itu selain untuk menyembah Allah saja. Dan bagaimana syaitan dulu telah berjanji dan sebagainya untuk terus mengganggu keimanan dan ketakwaan manusia. Dan Syed setelah kematian ayahnya yaitu Nabi Adam alaihissalam, dia memimpin anak-anak Adam dan dia memimpin dengan keadilan. Dia memimpin dengan hukum Allah dan dia membawa persatuan di antara orang-orang yang bersamanya. Tetapi setan atau iblis tidak begitu saja menghentikan rencananya, karena iblis ini sangat rajin, sangat tekun untuk mengganggu dan menjerumuskan manusia. Dan di pihak lain, Qabil dan keturunannya berkembang dan terus berkembang melebihi orang-orang yang bersama Syed. Salah satu dari mereka yaitu Qabil atau Kane, dia memiliki keagresifan dalam perilakunya. Dia juga serakah, dia sombong, dia memiliki karakter yang keras sehingga sulit untuk bergaul dengannya. Lalu apa yang dilakukannya? Dia memutuskan untuk pergi, meninggalkan dan memutuskan pergi sendiri ke suatu tempat yang sangat jauh. Dan Nabi Adam alaihissalam sebelum kematiannya, dia tinggal bersama Syed dan bersama semua keturunannya yang bersamanya di daerah pegunungan, di suatu pegunungan. Dan anak muda ini, Qabil, memutuskan untuk pergi ke lembah dan pergi ke daratan rendah di suatu tempat yang lebih jauh. Sementara Syed alaihissalam telah menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya bahwa dilarang untuk bercampur baur bersama orang-orang yang telah pergi ke pihak lain tersebut, yaitu dilarang untuk bergabung dengan kelompoknya atau golongannya Qabil. Karena kita tahu bahwasanya Qabil telah membunuh saudaranya sendiri yaitu Habil karena dia merasa iri dan dengki. Lalu ada sebuah tanda perbedaan. Para pria dari pihak Qabil memiliki wajah yang jelek, sementara wanitanya memiliki wajah yang cantik. Ketika datang ke tempat Syed alaihissalam dan yang tersisa dari mereka, para pria di sana memiliki wajah yang tampan, sementara para wanitanya jelek. Berdasarkan riwayat, dikisahkan bahwa iblis dia merubah dirinya dalam bentuk seorang laki-laki muda, layaknya seorang pencari kerja, dan dia pergi ke pandai besi yang biasa bekerja dengan logam, dan dia bekerja untuk pandai besi tersebut. Dan apa yang dia lakukan? Iblis menciptakan sebuah seruling, dan dengan seruling tersebut dia keluar dan dia memperkenalkan seruling itu ke semua orang. Nah, perlahan dia membuat suara yang orang-orang belum pernah dengar sebelumnya, karena tidak ada suara yang orang-orang pernah dengar, karena saat itu adalah permulaan zaman kehidupan manusia. Dan kemudian dia menciptakan suara drum kecil dan menabuhnya, dan semua orang menghampiri. Suara apa itu? Dan mereka menghampirinya dan menyaksikan. Lalu dia meraih sebuah logam dan menabuhnya, lalu terbentuklah sebuah suara dan mereka datang. Lalu dia membuat seruling dan meniupnya, dan terbentuklah sebuah suara dan mereka datang. Mereka pun asyik menikmatinya dan mereka perlahan mulai melupakan perintah-perintah Allah. Di lain pihak, Syed alaihissalam tetap istiqomah dalam mengajar umatnya, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap memberitahukan umatnya mana yang benar dan mana yang salah. Dalam hal ini kita temukan bahwa setan atau iblis sedang mengajarkan mereka cara melakukan kejahatan, sehingga seruling pun dibuat dan suaranya sangat indah. Dikisahkan bahwa ketika dia membawa seruling kepada mereka, dia mulai memindahkan tubuhnya ke dalam seruling saat mereka mendengarkan alat musik. Semakin mereka mendengar, semakin bagian tubuh mereka bereaksi terhadapnya, lalu mereka pun mulai menari. Inilah cara mereka mengenalkan alat musik kepada dunia, dan melalui alat musik dia menguasai mereka. Mereka benar-benar menyisihkan di suatu hari dan malam
malam minggu, dan hebatnya hingga hari ini terus berlangsung. Mereka mengatur di malam itu di mana mereka akan membuat suara-suara tersebut, semua orang datang dan semua orang mendengarkannya. Akhirnya semua orang benar-benar berpesta dan mereka berpesta. Hingga datang waktu di mana sebagian pemuda dari pihak Syed alaihissalam dikunjungi syaitan, dan apa yang dilakukannya? Beberapa mereka tertarik. Dia mendatangi dan dia membuat keraguan di dalam hati mereka. Dia membuat mereka bertanya-tanya. Setan membuat mereka mempertanyakan hukum Allah SWT. Nah, setan memberikan was-was kepada pengikut atau kaumnya Nabi Syed alaihissalam. Nah, dikisahkan bahwasanya beberapa orang dari kaum Nabi Syed alaihissalam mulai mendengarkan seruling ini. Beberapa orang lewat mendekat dan mereka mendengarkan seruling. Mereka menyukai suaranya dan mereka mendatangi arah suara. Karena mereka tidak mengetahui di mana mereka berada, mereka mendengar seruling tersebut suatu hari dan itu pun memikat mereka dan mereka pun mendatangi arah tersebut. Para pria ini melihat wanita-wanita di bawah gunung, sehingga beberapa dari mereka pun tertarik untuk ke sana. Apalagi kita tahu bahwasanya wanita-wanita dari pihak Qabil ini sangat cantik. Nah, padahal mereka ke sana tujuannya bukan untuk berbuat jahat atau berbuat maksiat. Cuma ada kesempatan untuk menarik mereka ke tempat maksiat di mana orang-orang sedang berpesta dengan nyanyian atau musik di sana. Di sisi lain, para wanita-wanita itu melihat pria-pria tampan dari kalangan Nabi Syed, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kalangan dari Nabi Syed prianya itu sangat tampan-tampan, sehingga para wanita itu mulai tabarruj, ya, yaitu mulai menampakkan kecantikannya dan mulai berdandan untuk menarik perhatian mereka. Nah, ketika semua orang sudah berkumpul, wanita dan pria yang bukan mahram saling berinteraksi satu sama lain tanpa ada batas, disitulah para ulama mengatakan bahwasanya ini adalah permulaan dari zina. Bagaimana pria dan wanita berkumpul tanpa ada batas. Perlahan tapi pasti, kelompok atau golongan dari Nabi Syed alaihissalam mulai bergabung untuk ikut berpesta dengan kelompoknya atau golongannya Qabil, sehingga percampuran antara laki-laki dan perempuan, wanita dan pria sudah tak terelakkan lagi. Nah, disitulah mulai terjadinya perzinahan. Wanita dan laki-laki bercampur dan bergaul bebas. Nah, berjalannya waktu, pemuda yang pernah ikut pesta dari golongan Nabi Syed pun mengabarkan kepada yang lainnya, sehingga beberapa dari mereka pun jadi ikut untuk berpesta di golongan Qabil. Mereka pergi diam-diam tanpa sepengetahuan Nabi Syed alaihissalam, sehingga sangat banyak sekali yang terpapar mengenai pergaulan bebas di kalangan kaum Nabi Syed alaihissalam. Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Nah, setan atau iblis sangatlah pintar. Dia mengerti isi hati manusia. Jadi dia bisa mengetahui apa yang seharusnya dilakukan untuk menggoda para manusia. Jadi iblis mengajarkan musik, pesta, dan lain sebagainya, sehingga manusia sangat banyak sekali tersesat pada zaman itu. Akan tetapi Nabi Syed alaihissalam terus mengingatkan umatnya, menasihati mereka bahwasanya hal itu sangat diharamkan, sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kaum muslimin, mukminin harus menghindari tempat-tempat yang sekiranya mengundang maksiat, kejahatan, keburukan, dan sebagainya, sehingga semakin menjauhkan kita dari ajaran Islam. Dalam beberapa riwayat, ulama mengatakan bahwasanya Nabi Syed nanti akan melahirkan banyak sekali nabi, dalam artian dari keturunannya itu akan banyak nabi yang lahir, dan di golongan Qabil tidak ada satupun nabi yang lahir. Maka tongkat estafet kenabian dari Nabi Adam ke Nabi Syed dan nabi-nabi seterusnya akan terus berlanjut. Nah, sekian dari kami mengenai cerita atau kisah Nabi Syed alaihissalam, bagaimana beliau menghadapi ujian atau cobaan dari saudaranya sendiri, mana maksiatan muncul di situ, perzinahan, musik, ya, dan sebagainya, bahkan pembunuhan, ya. Nah, kan tetapi Nabi Syed terus bersabar
dalam menghadapi semua cobaan dan masalah yang dihadapi. Sekian, semoga kita semuanya bisa mengambil manfaat dan hikmahnya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.